Sebenarnya kalau boleh tahu di pasar Sukabumi itu ada permasalahan itu nggak Pak? Yang berpengaruh ke sekolah. Kalau permasalahan sebenarnya dengan warga, dengan masyarakat sebenarnya tidak ada. Cuma pengaruh kehadiran pasar itu kan otomatis banyak pengaruhnya. Secara khusus untuk sekolah ini, secara khusus untuk anak datang, kemudian untuk orang tua, orang-orang melihat ini ada sekolah nggak sih? Nah itu sekitar tahun 70 80 kan sekolah ini kan sekolah termasuk sekolah lama, sekolah Belanda. Yang SD itu termasuk cagar sebenarnya. Jadi sebenarnya ini sekolah lama, sekolah besar, pindah, kemudian pada akhirnya mati terus dalam artian sedikit yang mulia. Ketambahan dengan pasar itu, kehadiran pasar itu pada akhirnya ya lama kelamaan jumlahnya jadi sedikit. Akses untuk lewat itu yang mungkin sangat berpengaruh. Jadi mungkinnya itu sekolah duluan baru pasar. Ya benar, sekolah. Kalau pasar ini kan pindahan dari Comboran ya, pasar ini. Terus ini Pak, kan baru-baru ini tuh ada perubahan jalur jadi one way ya. Itu ada pengaruhnya gitu nggak Pak ke sekolah gitu? Mungkin karena jalur one way itu jadi jalannya lebih lama, terus jadinya macet, jadi siswanya pas berangkat ke sekolah jadi ada yang terlambat gitu. Kalau untuk stabilitas sebenarnya yang saya katakan di awal mungkin tidak terlalu banyak pengaruh. Masalah satu arah, dua arah itu sebenarnya tidak terlalu banyak pengaruh. Hanya yang menjadi pengaruh itu sebenarnya itu kalau one way itu jalur masuknya sama jalur keluarnya kita. Secara khusus guru yang bawa sepeda, gitu. Sehingga ada beberapa guru yang gimana ya, reaksinya aja dah, akhirnya potong kompas kan sebenarnya tidak menjadi contoh yang baik juga buat anak. Tapi untuk anak-anak sendiri datang terlambat atau tidak sebenarnya tidak ada pengaruh. Nggak ada perubahan dari sebelum adanya one way ataupun setelahnya, berarti sama aja sebenarnya, sama aja. Toh peraturan khusus dari pasar ini kalau teman-teman masuk tadi kan tulisannya hanya boleh masuk jam berapa sampai jam berapa. Nah itu yang menjadi kesulitan besar bagi kami. Kalau misalnya kami kan ini kan ada asrama di belakang itu untuk anak-anak. Nah kalau misalnya ada donatur yang datang, mereka kan mau lihat, kebanyakan bawa mobil. Nah itu masuknya susah. Nah itu yang sebenarnya jadi pengaruh besar di situ. Itu sih. Kalau untuk jalur one way saya pikir nggak terlalu banyak. Cuma ya itu gurunya aja. Kalau misalnya guru rumahnya arah Sawo Jajar, dia harus muter lagi kan. Nah, akhirnya dia potong kompas aja, kalau lewat sini aja dah. Gitu. Akhirnya nggak jadi contoh. Tanya kalau untuk anak-anak, nggak ada sih, nggak ada masalah. Kan tadi jalannya tuh emang yang gimana bilangnya, itu kan ada pasar, berarti mempersempit jalannya gitu ya Pak? Iya, mempersempit jalannya. Kalau mereka sudah buka itu kan pasar itu kan biasanya kan sudah ada tempat-tempatnya. Nah, karena ini pasar burung, pasar hewan, banyakan mereka naruhnya di luarnya. Jadi kandangnya itu di luar, di jalannya gitu. Jadi kan ngambil sudah ada space untuk pasarnya, kemudian ditaruh di depannya. Nah, itu yang pada akhirnya mobil nggak bisa lewat, motor nggak terlalu banyak lewat. Aktivitas pasarnya berarti berpengaruh juga Pak sama? Sangat. Kalau ditanya apa plus minusnya sama sih menurut saya. Cuma memang banyak minusnya tuh gara-gara aktivitas orang-orang yang mau ke sekolah itu ada terhambat. Terus begitu mereka bangun itu kan tidak langsung nampak bahwa ini sekolah gitu kan. Nah itu sih sebenarnya aktivitasnya yang menghambat sekolahnya seperti itu. Berarti keberadaan pasar tuh lebih banyak dampaknya bagi sekolah juga. Ya, positifnya juga ada. Kami karena ini menjadi salah satu objek untuk turis biasanya. Nah, itu turis biasanya datang.
Nah, jadi beberapa turis itu lihat, nah itu waktu melihat itu kan mereka harus dengar kami main drum band, baru mereka ada apa di bawah. Nah, itu lihat, oh ternyata ada sekolah. Nah, baru mereka ke sini. Beberapa tour guide juga yang tahu sekolah ini mereka arahkan ke sini. Mau lihat sekolah? Ah, silakan suruh turun ke sini. Seperti itu sih. Itu dampak positifnya. Yang satu lagi dampak positifnya, pasar ini memberikan pengalaman belajar untuk anak-anak lebih banyak. Jadi anak-anak kalau misalnya kita ada pelajaran misalnya budidaya, nah mereka tinggal ke atas wawancara gitu. Itu sih. Cuma benar-benar untuk akses tahu bahwa ini adalah sekolah, jalur transportasi masuk dan keluar, itu yang bikin akhirnya pada akhirnya menjadi kecil. Mencoba untuk mengatasinya itu dari akses itunya. Kami sudah beberapa kali menyampaikan surat ke Pemkot secara khusus ya. Nah, ada beberapa yang benar-benar serius ditanggapi secara khusus, misalnya daerah yang sebelah sini yang pintu pagar itu kami sih mengusahakan supaya itu tidak menjadi lahan parkir, supaya orang bisa langsung masuk ke sini. Beberapa pemerintah memediasi dengan warga pasar dan beberapa yang sudah berjalan dengan baik. Saya pikir itu usaha baik dari pemerintah juga. Dan juga kita juga kan tidak bisa menghambat, ini kan termasuk roda perekonomian juga kan. Nah itu makanya saya bilang tadi kita nggak terlalu banyak melihat negatifnya, cuma kita melihat ada hal-hal yang benar-benar sangat signifikan. Dulu itu yang di depan ini kita nggak bisa dibuka karena sudah jadi tempat parkir gitu, udah jadi motor-motor semua di situ. Nah itu yang kita pikir ini kayaknya perlu diluruskan. Nah, diluruskan sudah mulai bagus. Di sebelah sini juga jadi tempat buang sampahnya mereka waktu itu dulu. Nah itu akhirnya kita juga dimediasi dan ya berjalan dengan baik. Sudah ada. Pemkot memediasi, saya pikir itu sudah cukup baik sih, saya pikir. Kita juga nggak terlalu banyak menuntut pasarnya harus dipindahkan. Kasihan juga ini kan perekonomian kan. Saya pikir kami juga berpikir bahwa itu juga sumber belajarnya anak-anak, ya udah kita saling menghargai. Hanya hal-hal yang penting yang benar-benar itu untuk keperluan sekolah ya kita lihat itu yang Terkait itu Pak, pengaruh dari one way itu terhadap mungkin aktivitas di sekolah maupun masyarakat. Oh, jalur satu arah ini ya? Iya. Oh ya, pengaruh ya lumayan ya, banyak. Biasanya jamaah kalau dari sana terus sampai dari ini ke arah kiri, sampai ini gak iso. Kemarin itu, Kuantur mana? Biasa alon. Hah? Tapi bisa. Siapa? Saya? Iya. Pak Gus. Sama Pak Agus ini menjaganya masjid aja kok dengan sekolah juga Pak? Kan dari yayasan seluruh Semuanya. area masjid. Jadi satu kawasan ini ya Pak? Satu kawasan. Sebenarnya one way ini sudah ada dari kapan ya? Dari mana? Ya 6 bulan lebih. Apakah one way ini berdampak pada kegiatan yang terjadi? Dampak apa? Jamaah berkurang, jalan banyak. Kan kasihan harus muter kalau mau ke sini. Dari arah sana muter lewat kayu tangan dari tiga. Kalau dari sana nggak bisa langsung mudah. Dari sana mudah kalau
dari sana kasihan, Iya. dari sini nggak bisa terus belok arah sini. Lebih macet nggak Pak jalur yang di depan ini setelah ada one way? Tetap sama ya. Oh, berarti nggak Kalau macet. sore ini tuh kan lihat nanti jam Iya. 5 pulang sekolah, wah macet nih, Sebelumnya berarti dua arah ya Pak ya? dua arah. Apakah saat dua arah itu juga macet atau? Aplikasi sekon memang macet, memang kan apa banyak sekarang untuk apa pendatang gimana itu kan juga pengaruh. Iya. Tapi kalau one way sendiri itu signifikannya tuh ada perubahannya di lebih besar nggak Pak perbedaannya gitu setelah ada one way apa sebelum ada one way? Perubahannya ini lancar gitu toh. Oh jadi lebih lancar setelah ada one way. Tapi banter-banter Oh. jalannya kenceng-kenceng motor mobil ya. Kalau mau nyebrangnya sulit. Susah. Nah, Usahan pas ada one way apa pas dua arah dua jalur itu, Pak? dua arah kan masih bisa itu nyebrang maksudnya. Tapi kalau ini kan nggak mau ngalah, Iya. mobil sama pengguna motor pada itu ya Kalau buru-buru. dampak positifnya dari ada one way ini itu jadi lebih lancar atau bagaimana? Kamu dikembalikan ke ini dua arah. Oh Kayak berarti gitu ya. Bapak termasuk yang kontra terhadap one way ini ya Pak? Heeh. Kalau boleh tahu itu kenapa Pak? Lebih baik dua arah dibanding satu arah itu? Ya kalau dua arah enak. Mau ke sana kan nggak harus muter lagi sini. Iya. Berarti kesusahan untuk mobilisasi. Ya kalau kita mau ke mana BCA ya harus muter kan yang penting. Dia ada bensin, kalau nggak ada bensin ya apa ya terpaksa jalan kaki ke sana. Terus sebelum ada perubahan, apakah dari pihak pemerintah itu ada pemberitahuan gitu? sudah ada. Terus di daerah sini tuh kebanyakan pada kontra atau yang pro gitu Pak? Kalau pro kontra sudah mesti ada, nggak mesti ada. Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Mesti ada itu pro kontra. Cuma ternyata kita mau ke sana nggak bisa. Iya. Ayo, harus muter. Orang luar kota biasanya apa langsung masuk ke sini nggak bisa, harus muter dulu. Kan tengah-tengah ini ya bisa itu, Iya. itu Raja Bali itu pusat apa tuh untuk mencari arus ini. Iya. Mau ke sana nggak bisa, harus muter dulu. Kasihan kan? Inginnya sih supaya lalu lintasnya lancar ya. Nggak bisa, terus cari solusi yang mana? Nggak bisa. Biar jelas itu lah, kasihan. Terus mikrolet itu kena dampak juga. Biasanya mikrolet arahnya langsung ke sana, harus muter dulu lewat mana? Arjuno. Kalau mungkin di sini setelah ada one way itu mungkin ada langkah-langkah itu Pak atau nggak ada? Nggak pernah ada. Kalau sebelumnya itu ada atau? Ada. Pos-pos. Ada. Di sini juga ada. Sekarang nggak pernah ada. Setelah ada one way berarti mungkin kalau segi keamanan itu lebih aman one way gitu ya Pak? Aman baru ya. Nggak juga. Memang tugasnya polisi kan keamanan harus jaga. Iya. Nggak bisa apa duduk diam di kantor. Kalau dari sekolahnya itu ada kayak berdampak gitu nggak Pak setelah ada one way? Apa? Ya kalau belum ngerti nggak biasa ya ada dampaknya. Muter semua. Paling murid pada ngomel terus sana muter dulu kan. Seperti Berarti dari wali murid sendiri banyak yang komplain gitu ya Pak? komplain. Tapi kalau misalnya dari segi kedisiplinan siswa itu setelah ada one way itu apakah ada perubahan atau lagi sama aja? Ya disiplinan siswa. Ya mungkin harus muter jadi lebih lambat atau Ya memang itu terlambat. Waktu uji coba ya. awal-awal perubahan ya Pak? Banyak yang itu komplain semua kok buat ini sih enak kan dulu buat kami
Uji coba jalur satu arah di kawasan Klojen mulai dilakukan. Evaluasi akan dilakukan setelah masa uji coba selama 3 pekan ke depan. Tiga hari pasca dilakukannya uji coba manajemen rekayasa arus lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan Jalan Basuki Rahmat oleh pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perhubungan Dishub Kota Malang memantik reaksi masyarakat. Ada yang mendukung uji coba ini, namun ada pula yang tetap menolak kebijakan ini dengan berbagai alasan. Mereka yang setuju menilai kebijakan satu arah ini membuat kawasan Kayu Tangan Heritage atau sepanjang Jalan Basuki Rahmat bebas dari kemacetan. Menurut rencana, uji coba ini akan dilakukan selama 3 pekan ke depan. Selama uji coba ini, Dishub bersama pihak terkait akan melakukan evaluasi uji coba manajemen rekayasa arus lalu lintas dan angkutan jalan di Jalan Basuki Rahmat. Kalau tanggapan saya ya bagus, jalannya jadi lancar, tidak ada kemacetan. Ya. Terus banyak setopan kan diambil. Ya. Jadi kan nggak perlu lama-lama nunggu, ya toh. Jalannya kan terus lancar. Ya, kekurangan itu penyeberangannya yang agak sulit. Ya. Itu sama Dishub kan rencananya mau dikasih lampu penyeberangan. Responnya ya kalau satu jalur kita kesulitan untuk naik angkotnya karena mesti muter, biasanya turunnya bisa di depan sini, akhirnya sekarang turunnya di gereja. Nah, kalau saya sih sebenarnya ya sedikit menolak karena ya nanti kesulitan untuk naik angkot. Kalau saya sebagai pengguna jalan sih, jalan satu arah memang lebih enak kan, lebih lancar jalannya, jadi nggak ada macet. Cuman memang kalau dari segi sopir angkot memang sangat merugikan karena jalurnya otomatis lebih jauh dari sebelumnya. Dishub mengklaim perubahan skema lalu lintas di kawasan Klojen, khususnya Jalan Basuki Rahmat, dapat menurunkan tingkat kemacetan yang selama ini kerap terjadi di pusat Kota Malang, meski dalam prosesnya masih butuh penyesuaian. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.